Dalam sebuah perjalanan ketika di Jakarta, ada salah satu teman yang menemani saya di kendaraan. Dia bercerita. Dia cerita tentang serba-serbi dunia di Jakarta. Di tengah dia bercerita, dia menyebutkan bahwa di kota ini, di Jakarta, orang makan bayarnya pakai kartu kredit itu sudah biasa. Spontan saya terheran. Allahu Akbar. Masya Allah, ada orang yang makan pakai kartu kredit. Anda warga Jakarta, atau yang tinggal di kota-kota besar, atau Anda yang sudah terbiasa menggunakan kartu kredit, mungkin ini sesuatu yang biasa bagi Anda, makan dengan menggunakan kartu kredit. Tapi terus terang, ini sesuatu yang mengherankan bagi saya. Anda boleh bilang saya katrok, Anda boleh bilang saya orang desa, tidak pernah mendengar ada ceritanya orang makan pakai kartu kredit. Tapi ada yang aneh bagi diri saya. Ketika ada orang yang makan, tapi membayarnya pakai ngutang. Dan ini pertama kali saya mendengarnya di zaman ini. Semiskin inikah penduduk Indonesia? Separah inikah kondisi ekonomi masyarakat Indonesia? Untuk hanya bisa makan, dia harus utang. Kalau mungkin ini terjadi ketika zaman penjajahan Jepang, atau zaman ketika masyarakat Indonesia masih miskin, atau zaman PKI, mungkin kita bisa memaklumi. Tapi ini di zaman Indonesia pasca pembangunan, di saat banyak orang yang sudah memiliki banyak penghasilan. Sehingga tidak salah jika kemudian saya memiliki sedikit dugaan. Jika makan saja mereka ngutang, maka bisa jadi semua yang ada pada dirinya adalah hasil utangan. Rumahnya hasil utang, kendaraannya hasil utang, HP-nya hasil utang, perabotannya hasil utang, semua yang ada di kanan kirinya adalah hasil utang. Manusia yang hidup berlambang dengan kredit. Apa yang bisa Anda banggakan ketika rumah Anda adalah hasil utang? Apa yang bisa Anda banggakan ketika kendaraan Anda adalah hasil utang? Apa yang bisa menjadi kebanggaan seseorang ketika ternyata seisi rumahnya adalah hasil ngutang? Seharusnya kita berpikir, berikan kenyamanan bagi diri kita. Jangan bebani diri kita dengan utang. Karena utang dalam Islam itu menakutkan. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Qalu, "Fama dzaka ya Rasulullah?" Qala ad-dain. Nabi SAW pernah mengatakan, La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian ba'da amniha, setelah kalian mendapatkan keamanan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda maksud? Menakut-nakuti diri itu seperti apa? Kata Nabi SAW, ad-dain. Yang aku maksud adalah utang. Hadis riwayat Ahmad. Apalagi ketika yang melayani kredit Anda adalah perbankan yang bisa dipastikan di sana kita berurusan dengan riba. Anda tidak perlu malu terlihat miskin, tapi malulah Anda ketika Anda berpura-pura kaya dengan cara riba.